It's like a Polaroid love 사랑 촌스러운 그 감정 근데 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang akan membawakan presentasi mata kuliah farmasi fisika. Saya Octavian Sabani. Saya Gugu. Saya Saila. Saya Siti Nurani. Saya Indah. Saya Jihan Fadila. Kami akan membawakan presentasi farmasi fisika. Kelarutan. Kelarutan adalah sifat di mana zat padat, cair, atau gas dapat melarut pada pelarutnya dan membentuk larutan yang homogen. Tingkat kelarutan didefinisikan dengan seberapa banyak zat terlarut yang terlarut hingga keadaan jenuh atau saturate. Kesetimbangan larutan terjadi pada saat jenuh karena kecepatan reaksi telah konstan. Satuan dari kelarutan dapat berupa konsentrasi, molalitas, fraksi mol, rasio mol, dan unit lainnya. Kriteria larutan menurut USP dan BP. Deskripsi: sangat larut, bagian solvent yang dibutuhkan atau bagian solut. Sangat larut, kurang dari 1 bagian solut. Mudah larut, bagian solutnya 1-10. Larut, bagian solutnya 1-30. Agak sukar larut, bagian solutnya 30-100. Sukar larut, bagian solutnya 100-1000. Sangat sukar, bagian solutnya 1000-10.000. Praktis tidak larut, bagian solutnya lebih dari 10.000. Kelarutan. Kelarutan merupakan salah satu masalah umum yang sering dijumpai dalam bidang farmasi. Kelarutan obat akan berkorelasi dengan laju penyerapan obat agar diabsorpsi dan menghasilkan efek terapeutik. Selain itu, kelarutan juga menentukan di posisi obat dalam tubuh. Obat dengan kelarutan rendah akan terikat dengan protein plasma, terdistribusi cepat dan dimetabolisme oleh hati. Sebaliknya, obat dengan kelarutan tinggi akan terdistribusi secara terbatas dan dimetabolisme oleh ginjal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelarutan berperan penting dalam fase farmakokinetik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan antara lain: yang pertama adalah suhu, konstansa dialektik pH, pelarut, ukuran partikel, polimorfis, bentuk garam, tekanan, serta stearage. Maka dari itu, beberapa tahun dari perkembangan teknik atau metode peningkatan kelarutan berdasarkan faktor di atas. Dalam review ini akan dijabarkan beberapa penelitian tentang berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan kelarutan suatu obat. Contohnya, apakah semua garam larut di dalam air? Jawabannya ya, karena ketika sedikit garam dapur ditambahkan ke dalam segelas air, garam tersebut akan larut dan terurai menjadi ion-ion Na+ dan Cl-. Larutan demikian disebut larutan jenuh, artinya tidak dapat lagi melarutkan garam. Jika sudah terbentuk larutan jenuh, beberapa jumlah garam yang ditambahkan ke dalam segelas air, garam tersebut hanya akan tenggelam di dasar air sebagai endapan kristal. Kesimpulan pertama, kelarutan diartikan dalam bentuk kuantitatif adalah konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu. Dari segi kualitatif bisa diartikan sebagai interaksi spontan dari 2 atau lebih zat untuk membentuk diporse molekuler yang homogen. Nah, contoh yang kedua, semakin tinggi suhu zat cair, semakin cepat pelarutan garam di dalam air. Dan semakin tinggi suhu, semakin sedikit endapan yang tersisa. Semakin rendah suhu, semakin lambat pelarutan garam. Terdapat pengaruh suhu terhadap waktu kelarutan garam dalam air. Saya di sini akan menjelaskan tentang rheologi. Rheologi berasal dari kata rheo yang artinya mengalir dan logos yang artinya ilmu. Rheologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat alir beberapa cairan serta perubahan dalam berbagai benda padat. Rheologi erat di alirannya dengan viskositas.
Viskositas merupakan suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas, semakin besar tahanannya untuk mengalir. Mari kita lihat contoh videonya. Kami di sini akan menjelaskan tentang fenomena antarmuka. Fenomena antarmuka dalam farmasi dan kedokteran adalah faktor-faktor yang berarti mempengaruhi absorpsi obat pada bahan pembantu padat dalam bentuk sediaan, penetrasi molekul melalui membran biologis, pembentukan dan kestabilan emulsi, dan dispersi dari partikel yang tidak larut dalam media cair untuk membentuk suspensi. Mengapa air tidak menyatu pada dalam talas? Karena permukaannya mengandung zat seperti lilin yang sangat tipis. Fenomena alam seperti inilah yang disebabkan oleh adanya tegangan antarmuka. Bila fase-fase berada bersama-sama, batas antara keduanya disebut suatu antarmuka. Mari kita lihat contoh videonya.